القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 teorema lingkaran yang saya beri nama Circle Theorems. Kali ini kita lanjutkan dengan sebuah teorema yang terkenal yang diberi nama Power of Fine Theorems. Masih berbicara tentang geometri, materi kita tentang geometri. Oke. Dan dengan submateri Power of Fine Theorems. Sebenarnya teorema ini pun berkaitan dengan lingkaran. Ya, oke, kita langsung saja kepada teorema Power of Fines yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini adalah merupakan teorema PowerPoint yang pertama. Misalkan kita mempunyai sebuah lingkaran dan sebuah titik di luar lingkaran. Dari titik itu, katakanlah titik A, titik yang berada di luar lingkaran tersebut, itu kita tarik dua garis yang berbeda. Garis yang pertama memotong lingkaran di titik D dan B. Kemudian garis yang kedua memotong lingkaran di titik B dan C. Jelas D, E, C, B adalah 4 titik yang berbeda. Maka yang berlaku adalah panjang ruas garis AD itu dikali panjang ruas garis AB sama dengan panjang ruas garis AE dikali panjang ruas garis AC. Oke, kita buktikan saja teorema ini. Perhatikan di sini ya. Pada segitiga ADE dan segitiga ABC, katakanlah besar sudut ADE adalah alfa, ya. Jadi alfa, dan besar sudut AED adalah beta. Karena sudut ADE dan sudut BDE berpelurus, akibatnya sudut BDE 180 min alfa. Demikian juga karena sudut AED dan sudut akibatnya besar sudut DEC adalah 180 min beta. Perhatikan di sini, titik BDEC adalah 4 titik yang terletak pada lingkaran. Ya, BDEC berbeda. Akibatnya BDEC ini adalah siklis. Atau dengan kata lain, ya, segi 4. BDEC adalah segi 4 kali busur. Maka menurut teori lingkaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka dua sudut yang berhadapan pada segi 4 itu pastilah berjumlah 180 derajat. Karena tadi sudut BDE 180 derajat min alfa itu berhadapan dengan sudut BCE, akibatnya sudut BCE adalah sebesar alfa. Demikian halnya karena tadi DEC itu sebesar 180 derajat min alfa dan berhadapan dengan sudut DBC, akibatnya sudut DBC itu sebesar beta. Perhatikan di sini. Perhatikan dua segitiga ADE dan segitiga ABC. Sudut ADE itu sebesar alfa pada segitiga ADE sama dengan sudut ACB pada segitiga ACB juga sebesar alfa. Sudut AED pada segitiga ADE itu sama besar dengan sudut ABC
pada segitiga ABC. Dan jelas sudut DAE dan sudut BAC adalah sama. Akibatnya segitiga ADE ya, segitiga ADE dan segitiga ABC adalah sebangun. Ya. Ini keterangannya secara detail. Sudut BDE 180 derajat min alfa, CED 180 min beta, akibatnya adalah sudut BCA sama dengan sudut ADE sama dengan alfa, sudut CBA sama dengan sudut AED sama dengan beta. Jadi akibatnya segitiga ADE ya, ini bukan ADE tapi adalah segitiga ADE dan segitiga ABC, sorry. Jadi sebenarnya di sini harusnya ditulis segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya. AE itu berhadapan dengan alfa pada segitiga ADE. Kemudian AB berhadapan alfa pada segitiga ABC. Maka kita tulis AE per AB. Kemudian juga pada segitiga ADE, AD berhadapan dengan beta pada segitiga ADE. Kemudian pada segitiga ABC, itu AC berhadapan dengan sudut beta. Akibatnya kita dapatkan AE per AB sama dengan AD per AD. Dan maka kita sudah membuktikan bahwa AD dikali AB, AD dikali AB sama dengan AE dikali AC. Maka bukti selesai untuk bukti teorema yang pertama. Oke, kita lanjut kepada teorema yang kedua. Ini adalah teorema yang kedua, teorema power affine yang kedua. Perhatikan di sini kita mempunyai sebuah lingkaran dan sebuah titik di luar lingkaran, katakanlah A. Kemudian dari titik A itu kita tarik dua buah garis. Garis yang pertama menyinggung lingkaran di titik B. Kemudian garis yang kedua itu memotong lingkaran di dua titik yang berbeda, katakanlah B dan C. Maka berlakulah AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Oke, kita buktikan teorema yang kedua ini. Perhatikan di sini. AB itu adalah garis singgung lingkaran. Kemudian AC itu memotong lingkaran di titik C dan D. Dua titik yang berbeda. Menurut teorema lingkaran yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, karena di sini garis singgung AB dengan sisi BD itu membentuk sebuah sudut katakanlah alfa, maka sudut yang berseberangan itu pasti juga sebesar alfa. Jadi akibatnya sudut BCD itu berseberangan dengan sudut yang dibentuk oleh sudut ABD, katakanlah sudut ABD itu sama dengan sudut ABD. Jadi oleh karena itu sudut BCD itu juga sebesar alfa, sama dengan sudut ABD. Demikian juga katakanlah sudut yang dibentuk oleh garis singgung AB dengan sisi BC dari segitiga itu beta. Maka sudut yang berseberangan ya dengan sudut ini itu pasti bernilai sama. Akibatnya yang berseberangan itu adalah sudut, karena yang berseberangan itu adalah sudut CDB, akibatnya sudut CDB itu sama dengan beta. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABC dengan segitiga ABD. Ya, kita akan buktikan bahwa dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Perhatikan di sini sudut ABD itu sebesar alfa pada segitiga ABD. Dan pada segitiga ABC sudut BCA itu sebesar alfa. Jadi kita punya sepasang sudut yang sama.
Nah, perhatikan pula sudut BAD itu sama dengan sudut BAC. Jadi sudut A ini merupakan sudut persekutuan antara dua sudut, yaitu BAD dan BAC. Akibatnya sudut BAD sama dengan sudut BAC. Akibatnya pula maka sudut yang ketiga itu pasti sama. Ya, sudut yang ketiga dari segitiga ABD dan ABD ini pastilah sama. Maka kita telah buktikan bahwa segitiga ABD dengan segitiga ABC adalah dua segitiga yang sebangun. Ya. Ini jelas, ini secara keterangannya secara tulis ya. Segitiga BCA sama dengan segitiga ABD, sudut BCA sama dengan sudut ABD yaitu sebesar alfa, sudut ABD itu sama dengan sudut ADB itu sebesar 180 derajat min beta. Nah, dan sudut BAC sudah pasti sama dengan sudut BAD. Akibatnya kedua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga ABD adalah sebangun. Oleh karena itu perhatikan di sini. Perhatikan di sini sisi yang berhadapan ya dengan sudut 180 derajat min beta pada segitiga ADB itu adalah AB. Sedangkan sisi yang berhadapan dengan sudut 180 derajat min beta pada segitiga ABC adalah AC. Kemudian sisi yang berhadapan dengan sudut alfa pada segitiga ABD adalah AD. Dan pada segitiga ABC, sisi yang berhadapan dengan alfa itu adalah AB. Maka akibatnya kita peroleh persamaan AB per AC sama dengan AD per AB. Dan kita telah buktikan bahwa AB dikali AB itu AB kuadrat sama dengan AC dikali AD. Maka bukti selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan Olimpiade Matematika. Ya, dengan menggunakan teorema power of point kita selesaikan soal-soal itu. Soal yang pertama adalah soal yang berasal dari OSK tahun 2013. Diberikan segitiga ABC ya, melalui AB ya, sebagai diameter. Jadi AB sebagai diameter ya lingkaran. Dibuat lingkaran itu memotong AC dan BC berturut-turut di titik D dan E. Titik D dan E. Jika AD sama dengan sepertiga AC, BE sama dengan seperempat BC, dan AB 30, maka tentukanlah luas segitiga ABC. Oke, kita gambar saja. Jadi tadi kita mempunyai lingkaran. Dari titik C ini ditarik garis yang motong lingkaran titik E dan B. Kemudian dari titik C juga ditarik garis yang motong lingkaran titik D dan A. Dan AB ini adalah diameter lingkaran. Maka menurut teorema lingkaran yang pertama yang kita sudah bahas sebelumnya, ya, karena ABE dan ADB adalah segitiga yang puncak-puncaknya berada pada lingkaran dan salah satu sisinya merupakan diameter lingkaran yaitu AB, maka sudut yang berhadapan dengan AB adalah pasti siku-siku. Jadi sudut AEB pada segitiga ABE itu adalah siku-siku 90 derajat. Karena AB adalah diameter lingkaran. Demikian juga sudut BDA pada segitiga ABD itu sama dengan 90 derajat karena sisi AB ini merupakan diameter lingkaran. Oke. Jadi sekarang kita akan terapkan apa? Dalil Pythagoras. Oke, kita lihat dulu keterangannya. Misalkan BE sama dengan X. BE sama dengan X ya. Karena tadi kita ketahui bahwa BE ini adalah seperempat daripada BC, akibatnya BE banding BEC itu adalah 1:3. Kalau seandainya BE sama dengan X,
maka panjang AC adalah 3X. Juga karena kita ketahui bahwa AD itu adalah sepertiga daripada AC, maka AD banding DC adalah 1/2. Akibatnya ketika kita misalkan AD sama dengan Y, maka DC sama dengan 2Y. Nah, dengan menggunakan dalil Pythagoras, maka mudah kita dapatkan bahwa ya bahwa AE kuadrat, perhatikan di sini, AE kuadrat itu sama dengan 30 kuadrat min E kuadrat. Dengan cara yang sama, AE kuadrat juga pada segitiga AEC, perhatikan pada segitiga AEC, itu siku-siku di E, menurut dari Pythagoras, AE kuadrat ini sama dengan 3Y dipangkatkan 2 dikurangi 3X dipangkatkan 2, yaitu 9Y kuadrat min 9E kuadrat. Oke, di lain pihak pada segitiga ADB, segitiga ADB, ya siku-siku di D, maka menurut dalil Pythagoras, maka BD kuadrat, ini BD kuadrat sama dengan 30 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Perhatikan pada segitiga BDC, menggunakan dalil Pythagoras lagi, maka 4X dikuadratkan dikurangi 2Y dikuadratkan. Akibatnya BD kuadrat sama dengan 16Y kuadrat min 4Y kuadrat. Jadi kita peroleh 30 E kuadrat min E kuadrat sama dengan 9Y kuadrat min 9Y kuadrat. 30 E kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16Y kuadrat min 4Y kuadrat. Oke, setelah itu kita akan aplikasikan teorema power of fine. Ya, kita aplikasikan teorema power of fine, yaitu perhatikan di sini. Selanjutnya kita akan terapkan teorema power of fine. Perhatikan di sini. Dari titik C ini ditarik dua garis yang berbeda. Garis pertama itu garis CB memotong lingkaran di titik E dan B. Garis kedua memotong lingkaran di titik D dan A. Maka menggunakan teorema power of fine, ya, yang pertama, maka kita dapatkan bahwa CE dikali CB itu sama dengan CD dikali CA. Jadi kita dapatkan 3X dikali 4X sama dengan 2Y dikali 3Y. 3X kali 4X sama dengan 2Y kali 3Y. 12X kuadrat sama dengan 6Y kuadrat. Masing-masing ruas dibagi 6, kita peroleh Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Kemudian, Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat ini kita substitusikan ke persamaan yang kita sudah dapat sebelumnya, yaitu persamaannya adalah 30 kuadrat min E kuadrat sama dengan 9Y kuadrat min 9E kuadrat. Atau boleh juga kita substitusikan ke 30 kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16 kuadrat min 4Y kuadrat. Jadi, kita substitusikan. Tadi kita peroleh bahwa 30 kuadrat pada persamaan sebelumnya, kita dapat 30 kuadrat min E kuadrat sama dengan 9Y kuadrat min 9E kuadrat. Kita sederhanakan dulu, 900 sama dengan 9Y kuadrat min 8Y kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan Y kuadrat tadi kita ganti dengan 2Y kuadrat, sehingga kita peroleh 900 sama dengan 9 dikali 2Y kuadrat, 18Y kuadrat, min 8Y kuadrat. 900 sama dengan 10Y kuadrat. Akibatnya Y kuadrat sama dengan 90, maka nilai X adalah akar 90 atau 3 akar 10. Yang kita cari adalah luas segitiga ABC. Dengan didapatkannya nilai sini, nilai X tadi, maka otomatis nilai BC atau merupakan alas daripada segitiga ABC, karena untuk menentukan luas segitiga ABC ini, ya, kita cukup mengalihkan BC dikali EA dibagi 2. Kita cari BC otomatis sudah dapat, yaitu sebesar 4X. Dan X-nya adalah sebesar 3 akar 10. Nah, sekarang kita cari EA. EA tadi itu apa? EA tadi apa? Adalah 30 kuadrat min E kuadrat sama dengan EA kuadrat. Oke, kita cek lagi persamaan yang kita dapat sebelumnya. Apakah benar? Saat itu, oke, EA atau AE itu ternyata sama dengan AE kuadrat sama dengan 30 kuadrat min E kuadrat. Jadi, dengan demikian, ketika kita dapatkan X, nilai X tadi, yaitu sebesar
3 akar 10, maka AE pun dapat kita peroleh yang merupakan tinggi daripada segitiga ABC dengan alasnya BC. Oke, kita dapatkan jadi sudah dapatkan bahwa X-nya 3 akar 10, BC-nya adalah sebesar 4X, maka kita tinggal mencari AE kuadrat sama dengan 30 kuadrat min X kuadrat. X kuadrat tadi itu adalah 90 ya, karena X-nya adalah akar 90. Maka kita peroleh AE kuadrat sama dengan 810, maka nilai AE-nya adalah akar 810 atau 9 akar 10. Oleh karena itu, maka luas segitiga ABC itu adalah BC dikali AE dibagi 2. BC-nya adalah sebesar 4X. Jadi 4X dikali 9 akar 10 dibagi 2. X-nya adalah sebesar 3 akar 10. Maka kita peroleh luas segitiga ABC 2 dikali 3 akar 10 dikali 9 akar 10 itu sebesar 540 satuan luas. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Oke, kita beranjak kepada soal berikutnya, yaitu soal yang berasal daripada sebuah kompetisi nasional di Amerika Serikat tahun 2005. Diberikan segitiga ABC dengan BC sama dengan 20. Lingkaran dalam segitiga ABC memotong garis berat AD. Jadi perlu diketahui garis berat ya itu adalah garis yang memotong suatu sisi segitiga itu sama panjang. Jadi lingkaran dalam segitiga ABC memotong garis berat AD di titik P dan Q sehingga menjadi tiga ruas garis sama panjang. Jika luas segitiga ABC sama dengan M akar N dengan MN, M dan N bilangan bulat positif dan N habis dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna, maka hitunglah M plus N. Kita asumsikan, kita ketahui BC sama dengan 20. Lalu bagaimana AC dan AB-nya? Jadi kita asumsikan saja AC lebih kecil daripada AB tanpa mengurangi keumuman, without loss. WLOG ini singkatan daripada without loss of generalization, tapi mengurangi keumuman. Nah, kita asumsikan AC lebih kecil daripada AB. Ya, kalau kita asumsikan AC lebih besar daripada AB itu nggak masalah. Ya, AC lebih kecil AB atau AC lebih besar AB nggak masalah. Maka kita asumsikan saja apa mengurangi keumuman AC lebih kecil daripada AB. Kita ketahui tadi lingkaran dalam segitiga ABC ya. Lingkaran dalam segitiga ABC pasti akan menyinggung ya, sisi-sisi segitiga ABC itu. Ya. Katakanlah lingkaran dalam tadi menyinggung sisi BC di titik E, kemudian menyinggung sisi AC di titik F, menyinggung sisi AB di titik G. Oke, selanjutnya dengan menggunakan teorema ya, menggunakan teorema lingkaran ya, maka kita dapatkan gambar berikut ini. Gunakan teorema lingkaran, pertama-tama kita gunakan teorema lingkaran dulu, kita dapatkan gambar berikut ini. Kalau AP sama dengan X, padahal tadi sudah diketahui bahwa lingkaran ini memotong garis berat AD menjadi 3 bagian yang sama panjang, yaitu AP, PQ, dan QD. Kalau kita misalkan AP sama dengan X, karena tadi sudah diketahui bahwa lingkaran memotong AD sama panjang, 3 bagian sama panjang, maka oleh karena itu PQ dan QD itu sama dengan AP, yaitu sama dengan X. Maka kita peroleh PQ sama dengan X, QD juga sama dengan X. Karena tadi si AD tadi garis berat, ya artinya memotong sisi BC tadi, sisi BC menjadi 2 bagian sama panjang. Kita ketahui BC sama dengan 20, maka oleh karena itu CD sama dengan DB. Jadi BD 10, CD 10 karena AD adalah garis bagi. Perhatikan di sini, karena tadi lingkaran memotong AD menjadi 3 bagian sama panjang, maka otomatis AC ini pasti sama dengan CD. AC sama dengan CD. AC sama dengan CD, ingat sekali lagi. AC sama dengan CD. AC sama dengan CD. Oke. Dan kita misalkan CE sama dengan dia. Maka menurut teorema lingkaran yang ke-6 yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya karena CE dan CF ini adalah garis singgung lingkaran, maka akibatnya si CF itu pasti sama dengan CE. Oleh karena itu CF juga sama dengan Y. Oke. Dan akibatnya karena AC tadi
dan CD itu adalah sama, akibatnya AC juga 10 karena diketahui CD 10. Jadi AC sama dengan CD sama dengan 10. Maka ya, akibatnya AF itu adalah 10 min Y. Karena AC sama dengan AF tambah FT. Menurut teorema lingkaran yang keenam yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, karena AF dan AG ini adalah garis singgung lingkaran, akibatnya apa? AG sama dengan AF. Karena diketahui AF sama dengan 10 min Y, maka AG pun sebesar 10 min Y. Oke. Perhatikan juga, ya, menggunakan teorema lingkaran yang keenam pada pertemuan sebelumnya, karena BE dan BG adalah apa? Adalah garis singgung lingkaran, maka otomatis ya BG sama dengan BE. Kita ketahui tadi CE ini adalah sebesar apa? Sebesar Y. Maka otomatis ED-nya adalah 10 min Y karena CD sama dengan 10. Akibatnya EB atau BE itu adalah 10 min Y tambah 10. Jadi kalau demikian BE panjangnya 20 min Y. Karena tadi kita ketahui BG dan BE adalah garis singgung lingkaran. Menurut teorema lingkaran yang keenam, maka BG itu pasti sama dengan BE. BE tadi 20 min Y, akibatnya BG juga 20 min Y. Maka perhatikan di sini kita dapat panjang sisi daripada ABC. Yaitu kita peroleh dalam soal bahwa BC 20, kemudian kita dapatkan tadi AC 10, kemudian AB-nya adalah berapa? AB panjangnya adalah 30 min 2Y, 10 min Y ditambah 20 min Y. Maka menggunakan apa? Menggunakan rumus Stewart, ya. Itu adalah AD kuadrat, perhatikan AD kuadrat itu dikali BC, AD kuadrat dikali BC sama dengan apa? 30 min 2Y kuadrat dikali 10 ditambah ya 10 kuadrat, ya 10 kuadrat dikali 10 dikurang berapa? 10 kali 10 kali 20. Jadi kita peroleh menurut teorema Stewart 3x kuadrat dikali 3x, ini panjang AD ini 3x kuadrat dikali 20, yaitu panjang BC 20, sama dengan 30 min 2Y kuadrat, yaitu panjang AB, dikali 10 panjang CD, ditambah 10 kuadrat, yaitu panjang AC, dikali 10, yaitu panjang BD, dikurang 10 panjang CD, dikali 10, yaitu panjang BD, dikali 20, yaitu panjang BC. Jadi kita peroleh 3x kuadrat kali 20 sama dengan 30 min 2y kuadrat kali 10 plus 10 kuadrat kali 10 min 10 kali 10 kali 20. Di pihak lain, ya. Jadi masalahnya sekarang kita harus menjadikan persamaan ini menjadi persamaan satu variabel. Karena di sini terdapat dua variabel yaitu X dan Y. Nah, sekarang untuk mendapatkan persamaan yang kedua, agar kita bisa substitusikan ke persamaan yang pertama ini sehingga menjadi persamaan yang satu variabel, itu adalah dengan menggunakan teorema apa? Power of Fine. Perhatikan di sini kita menggunakan teorema power of Fine yang kedua. Perhatikan, dari titik A ini ditarik, ya. Dari titik A ini ditarik garis, yaitu garis AB ini atau garis AG itu menyinggung. Jadi AG ini adalah garis singgung daripada lingkaran. Kemudian AQ, jadi AQ ini adalah garis yang memotong lingkaran titik E dan E. Maka dengan menggunakan teorema PowerPoint yang kedua tadi, kita peroleh apa? Ya. Jadi 10 ya min Y kuadrat ini 10 min AG kuadrat 10 min Y kuadrat dikali apa? Dikali AP 10 min Y kuadrat sama dengan AP dikali AQ. Jadi menurut teorema PowerPoint yang kedua adalah AG kuadrat sama dengan AP kuadrat AG kuadrat sama dengan AP dikali AQ. Menurut
Saya ulangi, menurut teori power final kedua, AG kuadrat sama dengan AP dikali AQ. Jadi kita peroleh apa? 10 min Y kuadrat, ya, 10 min Y kuadrat ini sama dengan X dikali 2X, yaitu 2X kuadrat. Jadi kita peroleh 10 min Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan, ya, bentuk 2X kuadrat sama dengan 10 min Y kuadrat ini ke persamaan yang pertama. Ya. Sehingga kita peroleh 90 kali 10 min Y kuadrat, ya, sama dengan 30 min 2Y kuadrat kali 10. Tambah 10 kuadrat kali 10 min 10 kali 10 kali 20. Jadi kita peroleh sebuah persamaan satu variabel. Yaitu yang jelas ini adalah persamaan kuadrat. Maka oleh karena itu kita sederhanakan dulu. Jadi kita peroleh yaitu 90 kali 10 min Y kuadrat, ya, sama dengan 30 min 2Y kuadrat kali 10 tambah 10 kuadrat kali 10 min 10 kali 10 kali 20. Jadi ini adalah sebuah persamaan kuadrat satu variabel, yaitu variabelnya Y. Oleh karena itu kita sederhanakan dulu, ya. Jadi kita sederhanakan, kemudian masing-masing ruas ini kita bagi dengan 10, maka kita dapatkan 9 kali 10 min Y kuadrat, 30 min 2Y kuadrat, tambah 100 kurang 200. Kemudian masing-masing ruas kita jabarkan, nah kita peroleh apa? Kita peroleh, ya, 5Y kuadrat min 60Y plus 100 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, masing-masing ruas kita bagi 5, kita peroleh Y kuadrat min 12Y plus 20. Kemudian kita faktorkan, maka kita peroleh Y sama dengan 2, atau Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 ini tak memenuhi. Kenapa? Kita perhatikan, panjang Y adalah Y. Sedangkan panjang CD adalah 10. Sudah pasti di sini Y ini harus lebih kecil daripada 10. Akibatnya Y sama dengan 10 tak memenuhi. Yang memenuhi Y lebih kecil daripada 10 adalah Y sama dengan 2. Oke, kita dapatkan tadi Y sama dengan 2. Dan kita peroleh, ya, karena di sini kita akan mencari luas dari segitiga ABC ini, maka harus kita cari dulu panjang AB, ya. Panjang AC sudah kita dapatkan, yaitu 10. Panjang BC itu sudah ada dalam soal, yaitu 20. Tinggal panjang AB. Ya, kita ketahui tadi AB adalah 30 min 2Y. Y-nya kita dapat adalah 2. Maka kita peroleh 30 min 2 dikali 2 sama dengan 26. Jadi kita peroleh sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi yaitu 26, 10 dan 20. Dengan menggunakan rumus Heron, ya, kita akan dapatkan luas segitiga tersebut. Kita cari dulu S-nya, nilai S, atau setengah daripada keliling ABC, itu 10 tambah 20 tambah 26 per 2 ada 28. Maka menggunakan rumus Heron kita dapatkan luas segitiga ABC adalah akar daripada 28 dikali 28 kurang 10 dikali 28 kurang 20 dikali 28 kurang 26. Jadi kita peroleh akar 28 kali 18 kali 8 kali 2. Jadi atau sama dengan akar 4 kali 7, 28 ini 4 kali 7, 18, 2 kali 9, 8, 4 kali 2. Maka kita dapatkan akar daripada 4 kali 4, 4. Akar daripada 2 kali 2 adalah 2. Akar daripada 9 adalah 3. Dikali akar 2 kali 7. Jadi kita peroleh luas segitiga ABC adalah 24 akar 14. Maka nilai M plus N itu adalah 24 tambah 14, yaitu 38. Oke, kita sudah selesaikan 2 soal Olimpiade Matematika yang masing-masing berasal daripada USK. Yang kedua adalah soal berasal daripada kompetisi nasional di Amerika Serikat tahun 2005. Dan kedua soal itu kita selesaikan dengan menggunakan teorema power of Wien. Pada soal yang pertama kita gunakan power of Wien pertama, kemudian soal yang kedua kita gunakan power of Wien yang kedua.
Oke, demikian saja. Untuk selanjutnya silahkan latihan-latihan soal tentang theorem of power of wine yang sudah saya siapkan. Ya, silahkan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan theorem of power of wine yang saya sudah siapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.